di sini pun semua juga cerita orang-orang yang minta Papua mau merdeka itu yang penyokong-penyokongnya bilang kalau ada keadilan nggak ada orang pengen perang pengen mati. Masalahnya susah. Kita sudah cukup lah kita berharap sama pemerintah begitu Pak Gajah Mada. Jadi kita jangan bahas, tapi kita bahasnya sih hari ini ya kita mungkin ini ada satu yang ingin saya sampaikan juga sebenarnya 2 hari yang lalu juga kan sudah masuk juga kan tapi nggak bisa ini. Jadi soal yang Pak Paul katakan, jadi seumur hidup Muslim itu akan selalu menista Kristen. Pasti. Atau bahasa gampangnya karena itu kan berasal dari Al-Quran kan. Nah, iya. Kalau kan apakah Al-Quran bisa dianggap salah? Saya hampir sama seperti tadi Pak Paul menjawab mengenai teologi yang pembatalan tadi yang replacement teologi. Replacement teologi. Apakah mungkin penghinaan atau penistaan terhadap agama Kristen? Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, itu kan pengkhianatan. Atau orang kafir wajar untuk dipenggal, ya? Kafir itu diantaranya adalah umat Kristen ya, atau non Muslim itu boleh diperangi. Jadi kalau Islam masih mengadopsi seperti ini, lalu dikaitkan dengan Papua KKB, ya nggak nyambung dong. Betul. Bahwa seumur hidup orang Indonesia atau WNI Indonesia yang Muslim, ya sekalipun itu NU, di pesantrennya kan diajarkan hal seperti itu walaupun baca kitab kuning sebenarnya. Nah, jadi beratlah NKRI ini dipertahankan kecuali mengakui bahwa Islam ada yang salah. Saya pikir begitu malah. Ada yang harus dikoreksi. Qurannya yang dikoreksi. Hadisnya yang dikoreksi. Saya nggak melihat peluang itu dari para ulama untuk disampaikan. Jadi berat. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apakah, saya berharap bahwa NKRI akan selalu ada sampai 100 tahun lagi. Ya, lebih bahkan saya berharap. Tapi kalau melihat apa yang saya sampaikan tadi agak berat. Kecuali ada jiwa besar dari para ulama untuk menyatakan bahwa Quran yang seumur hidup akan menista orang Kristen atau Yesus, ya dianggap batal itu ayat-ayat Quran. Itu aja Pak Paul. Nah, kitab kuning itulah. Makanya mereka dianjurkan jangan baca Quran dulu, bacanya kitab kuning dulu. Tujuannya tadinya sebetulnya kitab kuning itu seperti itu untuk mewujudkan Islam yang ramah. Makanya kan saya bilang, kalau mau jadi Islam yang baik, bacanya kitab kuning, jangan baca Al-Quran. Artinya kan tidak boleh menerapkan Al-Quran itu dengan 100%. Tetapi kalau menjadi orang Kristen yang baik, jangan ikuti bapak gereja. Ntar kayak Zwingli, bisa bunuh-bunuh itu. Bisa kayak Esra Soru tuh, ya kan. Saya lebih suka dengan kebenaran daripada perdamaian. Ya, kebenaran dasmu-dasku itu tadi, bunuh-bunuhan. Jadi harus balik ke teks aslinya Alkitab, ke Bible, back to the Bible, baru kita akan menjadi orang Kristen yang benar, bukan balik ke bapak gereja. Karena bapak gereja itu berdarah-darah sejarahnya, ya kan? Tapi kalau bapak gereja tidak, mereka lembut seperti merpati. Itu. Nah, kalau orang Islam, mereka harus ke kitab kuning kalau mau jadi benar, jangan ke Al-Quran. Jadi Pak Listio itu pinter dia. Dia tahu. Dia bilang kitab kuning, dan kitab kuning itu yang punya orang NU, walaupun kita tahu NU juga berdarah-darah, ya kan, di sejarah Nusantara ini, tetapi setidaknya NU yang tahu kitab kuning dan dia mengabaikan Al-Quran itu, dia tidak dimotivasi karena agama, tetapi dimotivasi karena ingin hidup bernegara bersama-sama, setidaknya dia pakai kitab kuning. Jadi saya kira begitu tujuannya, ya itu sudah bentuk kompromi dari orang-orang Islam Nusantara itu. Gajah Mada. Tapi yang balik lagi. Kenyataannya memang yang bakar-bakar gereja, yang nutup-nutupin gereja orang NU. Apakah mereka baca kitab kuning atau karena ada sesuatu? Nah, itu yang kita pertanyakan itu. Yang mana ini? Ya kan mereka sudah baca kitab kuning. Tapi siapa yang menggerakkan? Nah, itu yang belum ada investigasi yang objektif kan. Kalau saya kan cuma simpel saja. Banser jaga gereja. Tapi begitu gereja ditutup, bansernya hilang semua. Jangan-jangan cuma ganti baju doang. Ya kan? Saya agak ada pesimis juga Pak Paul ya. Itu Wapres kan itu orang NU Pak. Sudah baca kitab kuning. Iya. Tapi kan juga pengen khilafah.
Gitu, Pak. Makanya justru itu kan menjadi pertanyaan saya dan yang menjadi teka-teki. Mengapa sudah baca kitab kuning, yang di dalam kitab kuning itu nggak ada bunuh-bunuh begitu, Pak. Saya diceritain sama si Yoris tadi ini. Nggak ada, Pak, di kitab kuning suruh bunuh-bunuh begitu, Pak. Kitab kuning itu ceritanya pokoknya Islamnya yang Nusantara, bertoleransi, bermawas Itu kan, diri. maksud saya gini, Pak, itu kan pihak ketiga. Pak Paul Enggak, mendengarkan dari dia. si Yoris tadi ini kan jago kitab kuning. Jadi Jago kita kuning. dia kan murid saya, dia kan murid pemuridan saya kan. Tapi kan, Saya baptis. Tetapi dia bilang masalahnya kemudian ada hadis-hadis lain yang di luar itu yang ingin nunggangin ini dan dia menyingkirkan kitab kuning. Tadi kan kalau kita baca di Innews itu kan orang-orang karena kitab kuning itu kan susah dipelajari. Jadi disingkirkan, mereka maunya langsung ke Al-Qur'an sama ke hadis. Dia bilang kalau ke Al-Qur'an ke hadis jadi kejam. Katanya teman saya ini, ya jadi kejam dia. Harusnya belajar ke kitab kuning, maka dia akan jadi Islam Nusantara seperti Cak Nur gitu loh. Nah, kalau si Wapres, nah itu memang kayak MUI, Wapres ya kan, si Tengku begitu udah dipepet kata, "Oh, saya NU." Ngomongnya begitu kan. Tadinya kan dia kan nantang-nantang kan, begitu dipepet ngaku-ngaku NU sekarang dia. Ya kan? Si Tengku Sul itu kan. Nah, karena takut di penjara kan. Si Sony juga siapa Gus yang Sugi itu deh yang bekas Sugi Nur maling ya. Oh, saya ini hanya orang NU yang kecewa dengan NU. Ada jawabannya cuma klise-klise gitu, Pak. Baca pada justru makanya gini. Oke lah, sekarang kita mau terima lah kitab kuning ini menjadi bagian dari mereka bentuk kompromi mereka. Tapi kita mau lihat bener nggak kalau Gus Dur itu sudah jelas karena dia mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana dengan Gus Yakut? Ya kalau Gus Dur, ya, dia bilang saya bolak-balik, kalau Gus Dur itu memang santo, orang suci. Kalau Gus Yakut ini santo loyo. Ya kan, cuma tebar pesona, nggak ada hasil, nggak ada bukti. Nah itu yang mau kita pertanyakan. Tapi anyway, kita skip dulu itu kitab kuning. Kita lihat dulu ini ya. Iya Pak Indro, sebentar Pak Indro. Kok sedikit ngomentarin dengan Pak Gajah Mada, pas kebetulan momennya sedang bicara tadi masalah Irian. Pak Paul kan banyak kenal dengan wartawan-wartawan Eropa dan Amerika deh. Dan moga-moga channel ini juga didengar oleh wartawan-wartawan seluruh dunia. Kami di sini, kami adalah rakyat Indonesia yang cinta dengan Pancasila. Dan kita adalah nasionalis. Saya mohon wartawan-wartawan itu datang ke Papua dan Papua Barat supaya bisa melihat apa semestinya yang terjadi di sana. Karena yang saya takutkan adalah begini, Pak. Kalau itu digoreng oleh wartawan-wartawan khilafah, terus dia memutar balik apa yang terjadi semestinya yang di Papua dan Papua Barat, sehingga terjadi suatu kegaduhan. Karena apa? Itu yang diharapkan. Dia pengen memecah belah bangsa, khilafah-khilafah ini. Karena apa? Dari PBB maupun dari dunia ini sedang melihat apakah betul-betul terjadi sesuatu seperti yang mereka bilang genosida untuk rakyat Papua. Padahal kan tidak. Ini adalah perbuatan daripada KKB yang sekarang sudah distigma sebagai teroris. Jadi kami mohon supaya wartawan-wartawan itu hadir di Papua, supaya beritanya itu benar. Karena apa yang ditunggu Benny Wenda, mengapa Benny Wenda itu membakar orang-orang KKB? Supaya terjadi keributan, Pak. Kalau terjadi keributan, HAM pasti turun. Dan HAM pasti turun, dia bisa berpikir yang bisa baik, bisa tidak. Tapi kalau wartawan-wartawan itu memberitakan netral berarti dia apa yang terjadi? Oh ya ini KKB ini membunuh guru, membunuh anak, membakar puskesmas, membakar sekolah, tentara dibunuh. Nah, ini kalau ini kenyataannya memang inilah dia KKB, ya kan, atau dibilang separatis yang sekarang sudah mulai membuat kegaduhan supaya minta pengakuan daripada HAM, padahal dia yang membuat ulah. Jadi kami mohon wartawan-wartawan maupun HAM dunia untuk datang di Papua, Papua Barat, melihat apa yang semestinya terjadi, supaya Papua tetap bersatu dengan Indonesia. Dan apa yang diinginkan oleh Papua, pemerintah bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih, Pak.
Cuman kita hari ini jangan fokus Papua. Cuman kita tetap nanti, saya kan memang ada banyak sering kontak-kontak dengan teman-teman Papua, dengan wartawan juga ya. Tapi kita lagi nunggu, saya lagi nunggu. Saya juga makanya kita stop dulu yang Papua dari kemarin itu bagus, karena kita nggak punya informasi. Kita kan tidak mau Papua lepas, tapi kita juga tidak mau ada pelanggaran HAM atau ada orang-orang kurang ngajar anak buahnya Jokowi atau pengkhianat-pengkhianat ini yang berusaha itu tadi yang mempersenjatai Papua sehingga diadu sendiri kan sama orang kita kan kurang ajar kan. Seharusnya kan kerjaan yang gampang, yang Jokowi harusnya udah beres, jadi ribut lagi kan gara-gara orang kita sendiri kan. Nah, kan kacau sekali, diadu sengaja. Nah itu makanya kita diam dulu. Saya diam dulu, saya lagi nunggu sampai ini Pak Benny Wenda mau buka suara. Ayo kita cerita di sini, ayo, mumpung kita didengar sama seluruh Indonesia sekarang. Ya kan, dengarnya kan dengan kuping kuping tajam kan. Kalau masuk TV segala macam kan dengarnya sambil lalu, tapi begitu masuk channelnya kita kan, ini kan channel lagi panas-panasnya. Nah saya lagi desek dari Benny Wenda, ayo Bung Benny masuk, mumpung kita lagi panas. Saya juga lagi buruan Interpol nih, mumpung sekalian, saya bilang begitu kan. Bung Benny Wendanya masih diem. Nah Bung Pigai kemarin sudah mau masuk, tiba-tiba nggak jadi, nggak tahu kenapa. Ya, kita jangan bicara itu kan, karena takut diprovokasi, Pak. Makanya saya mendingan diem dulu. Tapi bagus lagi kalau memang ada Pak Jenderal begini, jadi taruh jebrek kita debat yang keras, dengar. Jadi kita semua dengar secara objektif, dan tujuan kita kan adalah supaya Papua damai, bukan supaya Papua lepas dari Indonesia. Betul. Dan juga jangan dibunuhin, jangan apa KKB bunuh ya, juga jangan gitu. Harus ada solusi. Ya, gimana caranya? Iya, bukan dengan dibunuhin begitu. Itu juga saya yakin itu bukan idenya Jokowi. Saya yakin sekali. Nggak ada begitulah. Nggak itu terlalu jauh. Begitu kita lihat dari kemarin kita presentasi, ternyata diboikot terus. Ini bukan ide Jokowi. Ide Jokowi itu loh, infrastruktur itu loh. Ide Jokowi itu yang benar. Tapi nggak mungkin dengan militer gitu, itu pasti ada biang keroknya itu. Kalau prajurit